Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiranku, agar setiap firman yang aku dengar membawa pertobatan, penghiburan, dan penguatan bagi imanku. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari keempat. Ngopi dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, berjalan dalam kerendahan hati. Apakah saudara ingin naik? Mulailah dengan turun. Jika saudara membangun menara yang akan menembus awan, letakkan terlebih dahulu fondasi kerendahan hati. Kutipan ini diucapkan oleh Santo Agustinus. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati dalam kerajaan Allah dimulai dengan kerendahan hati. Sebelum kita dapat diangkat oleh Tuhan, pertama-tama kita harus mengakui ketergantungan kita kepadanya dan melayani orang lain dengan hati sebagai hamba. Saat kita menjalani Prapaskah, kita merenungkan jalan kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 10 mengingatkan kita bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dialah yang akan meninggikan kita. Kerendahan hati yang sejati bukanlah tentang merendahkan diri kita sendiri, tetapi tentang berpikir benar terhadap Tuhan, mengakui kebesarannya, dan ketergantungan kita kepada Dia. Yesus anak Allah menunjukkan kerendahan hati yang sempurna dengan meninggalkan takhta surgawi, mengambil rupa sebagai manusia, dan akhirnya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat 5-8. Selama masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, mengesampingkan kesombongan, ambisi yang egois, dan keinginan duniawi untuk mencari kehendak Tuhan di atas segalanya. Ayn Rand, seorang filsuf dan novelis, dalam bukunya The Virtue of Selfishness, mempromosikan gagasan tentang kemandirian dan individualisme, menolak perlunya kekuatan yang lebih tinggi atau otoritas ilahi. Pandangan dunianya kontras dengan panggilan Kristen untuk kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Sebaliknya, ia menekankan otonomi dan akal budi manusia. Ia berkata, "Saya bukanlah pelayan atau pemimpin manusia manapun. Saya tidak mengatur kehidupan siapapun. Saya juga tidak membiarkan siapapun mengatur hidup saya. Saya tidak mencari kekuasaan atas orang lain. Saya menolak semua kekuasaan atas diri saya sendiri." Ini adalah suatu contoh arogansi manusia terhadap Allah. Secara tak sadar, banyak orang yang mengaku Kristen menjalani hidup seperti orang ateis ini. Tidak butuh Tuhan, mau mengatur diri sendiri. Tuhan mengingatkan kita melalui renungan hari ini untuk hidup merendahkan diri di hadapannya, meneladani Kristus yang hidup sebagai hamba. Dalam bidang kehidupan saudara, mana yang saudara perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Pikirkan bagaimana saudara dapat melayani orang lain dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Kristus selama masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, ajarilah aku untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan-Mu, karena aku tahu bahwa aku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tolonglah aku untuk menyerahkan kesombonganku dan mengakui kebutuhanku akan kasih karunia-Mu. Saat aku merenungkan pengorbanan Yesus, kiranya aku dapat mengikuti teladannya dalam hal pelayanan dan kasih. Angkatlah aku pada waktu-Mu yang sempurna, dan semoga hidupku memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.